Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sampo. Pemirsa, seperti biasa, kami akan hadirkan beragam informasi termasuk yang juga jadi trending topik sampai dengan saat ini. Masih seminggu ini kita akan bahas terkait dengan serangan-serangan yang terjadi antara Israel, Amerika terhadap Iran dan juga sebaliknya pemirsa. Jadi, update-nya terkini bahwa Iran ini melancarkan gelombang serangan baru terhadap Israel pada Kamis waktu setempat. Pemirsa, ini adalah serangan balasan Teheran yang ternyata terus meluas saat ini hingga mempengaruhi 14 negara tambahan di Timur Tengah dan sekitarnya. Amerika Serikat dan Israel sudah menyerang hampir di seluruh daerah di Iran, menargetkan kemampuan militer, kemudian kepemimpinan dan juga program nuklir milik Iran. Perang ini sudah menewaskan 1.230 orang di Iran. Ada lebih dari 100 orang di Lebanon dan ada belasan orang di Israel dan 6 tentara Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, bicara soal kepulan asap, ternyata juga terlihat membumbung tinggi di berbagai bagian di ibu kota Iran. Ini terjadi karena serangan Amerika Serikat dan Israel. Ini terjadi setelah Iran meluncurkan lebih banyak lagi rudal ke Israel dan juga ke pangkalan militer Amerika Serikat yang lokasinya ada di sejumlah negara. Nah, Israel mengumumkan beberapa serangan yang datang pada Kamis pagi dan mengatakan sedang mencegat rudal-rudal tersebut. Kita berharap supaya serangan-serangan seperti ini tidak terus berkelanjutan karena Jason menakutkan ya. Betul. Bisa berdampak ke banyak negara. Betul, negara-negara di Timur Tengah ini sudah merasakan dampaknya pemirsa. Dan kalau kita melihat ini juga tentunya berdampak terhadap bagaimana kebijakan dalam negeri juga untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Termasuk juga mungkin dibahas kemarin oleh Presiden Prabowo Subianto yang juga menggelar silaturahmi dan juga berbuka puasa bersama dengan sejumlah tokoh dan pimpinan organisasi Islam di Istana Merdeka Jakarta. Jadi secara khusus Presiden Prabowo Subianto ini berbuka puasa bersama dengan Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haidar Nasir, dan juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar. Dan kalau kita melihat pemirsa, dalam pertemuan kemarin suasananya hangat, penuh keakraban saat berbuka puasa. Presiden Prabowo dan juga para tokoh Islam ini juga memanfaatkan momen untuk berdialog mengenai berbagai isu aktual. Adapun Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga menyebut bahwa diskusi ini mencakup kesiapan masyarakat menghadapi libur lebaran di tanah air, serta perkembangan dinamika geopolitik global, termasuk isu konflik Amerika-Israel yang menyerang Iran. Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut pertemuan semalam menjadi ajang silaturahmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, serta pimpinan organisasi masyarakat Islam, pemirsa. Jadi kita akan sama-sama dengarkan lagi pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini. Pertemuan ini dimaksudkan untuk saling memahami, saling mendengar terhadap perkembangan informasi geopolitik, geoekonomi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia. Dan yang juga jadi hot topic adalah ini terkait dengan Fandi Ramadan, pemirsa. Ada anak buah kapal terdakwa kasus penyelundupan sabu 2 ton yang lolos dari hukuman mati. Akhirnya lolos ya, sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh keluarga Fandi juga pemirsa, dan akhirnya dia divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Batam. Selama 5 tahun. Jadi pelukan orang tua yang menyambut Fandi Ramadan, seorang ABK Sea Dragon. Dan Fandi ini adalah terdakwa kasus penyelundupan 2 ton sabu pemirsa setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Vonis ini sangatlah jauh dari tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut Fandi Ramadan dengan tuntutan hukuman mati. Nah, pengacara Fandi Ramadan Bahtiar Batubara menyampaikan kalau pihaknya masih pikir-pikir atas vonis yang diterima oleh kliennya. Pihaknya akan berunding lagi dengan keluarga terkait dengan langkah selanjutnya. Sementara itu pihak JPU juga
mengatakan masih pikir-pikir atas vonis 5 tahun terhadap Pandi karena sebelumnya tuntutannya adalah tuntutan seumur hidup. Bisa kita bacakan. Lagi Jason, ini ada yang ramai di media sosial, ada satu cerita dan ini kisah nyata pemirsa, nasibnya miris sekali dialami oleh seorang warga desa Talaga di Cianjur, Jawa Barat yang kehilangan nyawa setelah dianiaya karena mencuri 2 buah labu siam. Ya, ada seorang pria pemirsa bernama Minta yang harus kehilangan nyawanya usai mencuri tanaman milik warga lainnya pemirsa. Ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh penggarap kebun lantaran emosi setelah mendapati korban ini mencuri 2 buah labu siam dari kebunnya. Itu jadi akar masalahnya. Iya, jadi hanya karena persoalan labu siam pemirsa yang kemudian dicuri oleh korban ini, korban ternyata dianiaya di depan rumahnya sendiri oleh masyarakat di sana. Kemudian pihak kepolisian menyampaikan korban sempat melarikan diri, tapi dikejar lagi oleh pelaku sampai terjadi dugaan penganiayaan. Nah, sebelum tewas, korban sempat mengakui bahwa dirinya mencuri labu siam untuk dimasak jelang waktu buka puasa. Polres Cianjur menetapkan pelaku yang inisialnya UA sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan pria paruh baya yang bernama Minta ini meninggal dunia. Dari pengakuan tersangka, motif penganiayaan karena tersangka ini kesal sering kehilangan buah tanamannya. Kemudian ia menuduh korbanlah yang kerap mengambil labu siam di kebun garapannya. Jadi UA ini pemirsa, ia adalah orang yang menganiaya korban seorang diri sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah kejadian main hakim sendiri seperti ini yang menyebabkan tewas masih terjadi ya pemirsa. Berikutnya ada hot topic soal kecelakaan beruntun pemirsa yang melibatkan 9 kendaraan yang terjadi di ruas tol Cipularang KM 93B Purwakarta, Jawa Barat arah Bandung menuju Jakarta. Ini nih yang kemudian harus ditingkatkan lagi kewaspadaannya, apalagi nanti menjelang-jelang sudah mau mudik ya. Dimana kalau kita update kejadian kemarin hingga Jumat pagi jumlah korban ini tewas akibat kecelakaan tersebut menjadi 3 orang pemirsa. Jadi ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan terjadi di ruas tol Cipularang KM 93B, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Dan kecelakaan ini berawal saat arus kendaraan tiba-tiba melambat hingga berhenti karena macet. Tiba-tiba dari arah belakang datang sebuah truk kontainer dengan kecepatan tinggi hingga menabrak kendaraan di depannya dan memicu tabrakan beruntun. Dan sedikitnya ada 9 kendaraan terlibat dalam tabrakan beruntun ini pemirsa. Dan dalam peristiwa ini ada 3 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.